Oke, waktu itu berapa UTJ-nya? 2.500.000. 2.500.000 ya? Iya. Lucunya adalah di endingnya itu klienmu jadi atau enggak itu ngambil itu? Enggak jadi ngambil ya? Berarti uangmu gimana itu? Lama kembalinya sih kok. Lama kembali, tapi kembali semua enggak ya? Enggak kok. Kembali semua ya? Ada lagi kok yang lebih lucu. After dia bayar, dia ngajak kita foto Oke. bertiga nih selfie. Selfie ini Iya. ya? Oke. Gitu. Setelah kayaknya 1 minggu setelah itu kita nge-stok akunnya DE gitu kan. Loh, ada foto kita yang waktu makan, tapi JP-nya di Cuma karena kita kerjanya happy, nggak gimana-gimana sih kok. Jadi kerjanya happy hasil gitu ya? Iya, Ya, jadi oke. tekanannya nggak keren. Kayak nggak kerasa ya? Iya. Itu hanya di kamera guys. Karena tuh yang kerasa saya. Deal Talks. Halo Dilsi, kembali lagi di Deal Talks episode 2. Oke, jadi di episode 2 ini kita kedatangan satu narasumber lagi. Narasumbernya itu adalah Elizabeth Pardede, gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, Elizabeth Pardede, by the way kamu ini ya, satu keluarga sama Coki Pardede bukan? Nggak keluarga sih kok, cuma satu marga. Satu marga ya, sama Coki Pardede. Jadi tolong dibantu ya untuk orang-orangnya Coki Pardede bisa view kita, ya, subscribe kita juga untuk mendukung sesama suku, betul ya? Oke, kita hari ini lebih santai nih, Bet. Kita mau nanya lebih santai tentang kan kemarin kita tuh udah serius nih di episode 1. Kita sekarang mau lebih tanya tentang yang lucu-lucu, gitu ya, lucu-lucu. Iya, sebelum itu kamu kenalin diri dulu, terus kamu single gak by the way? Gitu boleh juga boleh. Waduh. Oke, halo semuanya. Asik. Kenalin aku Elizabeth Pardede, tapi aku bukan saudaranya Coki Pardede. Ya usiaku, aku boleh mention usia nggak? Boleh. Usia 17 tahun. Enggak, aku kelahiran 99, hidup sendiri ya. Iya benar, aku single. Oke. Ya. Jadi sampai mau tanya nih, kamu udah di properti kurang lebih berapa lama nih? Mau jalan 2 tahun. Aku masuk di properti April 2023 kok. April 2023. Belum 2 tahun lah ya. Hampir ya. Setahun setengah lah ya. Tahun depan April ya 2 tahun. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas kejadian-kejadian lucu atau kayak apa ya? Kayak sesuatu yang lucu yang pernah terjadi di properti tentang kamu gitu ya. Nah, aku pernah ingat sih dulu ini agak lucu juga ya. Kenapa? Karena Elizabeth ini nggak tahu ya, agent lain jangan niru ya, by the way ya. Karena ini agak lucu karena biasanya agent kan yang UTJ itu kan klien ya, betul ya. Tapi Elizabeth Pardede ini yang UTJ kan kliennya, luar biasa ya. Luar biasa banget ini. Ini agak unik ya. Coba ceritain, Ben, kenapa kok kamu kemarin bisa UTJ klienmu itu gimana? Iya, jadi yang namanya kita awal-awal jadi agent kayak kamu pengen closing gitu kan. Terus kebetulan, jadi kebetulan waktu itu klienku ini temanku sendiri kok. Temanku sendiri. Terus waktu itu lagi ada promo tuh rumahnya gitu kan. Kalau UTJ rumahnya ada promo lah, free ini, free DP dan lain-lain. Terus waktu itu kondisi temanku ini belum gajian. Belum gajian. Terus gajian tapi mau beli rumah ya. Terus mau beli rumah. Akhirnya dia pengen dapat promo ini nih. Akhirnya yang dia tekan aku neken dia biar beli rumah. Akhirnya dengan ya aku berbaik hati dan berharap akan closing gitu kan. Akhirnya aku memberikan uangku sendiri buat dia UTJ. Oke, waktu itu berapa UTJ-nya? 2.500.000. 2.500.000 ya. Iya. Nggak apa-apa, itu bagus loh, karena kadang agent kan nggak berani mengeluarkannya. Tapi yang lucunya itu bukan itunya, Be. Lucunya adalah di endingnya itu klienmu jadi atau nggak itu ngambil itu? Nggak jadi ngambil ya, berarti uangmu gimana itu? Lama kembalinya sih kok. Lama kembali, tapi kembali semua nggak ya? Nggak kok. Kembali semua ya? Berarti ada yang hangus ya? Ada yang hangus. Jadi dari 2,5 itu ada yang hangus ya. Jadi berkata kamu memberikan ke developer cuma-cuma ya. Luar biasa. Agent baru, belum closing, langsung kita sumbang developer. Luar biasa ya.
Ya itu kejadian lucu dikasih ya. Nah itu akhirnya persahabatanmu sama temanmu gimana itu akhirnya? Tetap langgeng sih sampai sekarang. Tetap langgeng ya. Soalnya mereka belum nikah, jadi aku masih ada kesempatan buat ya one day mereka pasti beli jadi aku. Ya semoga ya. Amin. Semoga kalau bisa sama orang lain ya tolong ditagi tuh. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Kan kamu dulu kan di properti kan udah properti 2 tahun gitu ya. Nah, ini kan kejadian lucu pasti ada gitu ya. Tapi selain kejadian lucu tuh apa yang mungkin kamu tuh merasa kayak kok karena gini, kadang kalau kita mendapatkan kesusahan atau kita mendapatkan masalah, kadang kita merasa hidup kita lucu banget gitu, enggak sih? Ya, menurutmu yang membuat kamu itu kayak waktu jalani sebuah properti atau jalani pekerjaan sebagai agent properti, itu menurutmu ini kayak lucu banget atau kayak merasa kayak aduh ini kok kayak gini gitu ya hidup apa Ben? Apa yang paling lucu ya? Ini kali ya, kan aku sebenarnya introvert ya gue ya. Oke, percaya? Ya. Hanya percaya aku introvert, tapi kenyataannya guys setiap kali aku tes gitu ya, aku tuh 60% introvert, terus 40%-nya ekstrovert. Oke. Jadi sebenarnya aku kayak cukup susah gitu ya berbaur sama orang baru, kayak apa ya namanya, ngobrol lama sama orang baru tuh sebenarnya cukup sulit. Oke. Jadi yang menurutku lucu tuh banyak sih. Kan kita sebagai agent marketing itu kan akan selalu ketemu sama orang baru gitu. Kadang ya aku tuh sebenarnya nggak ngerti apa yang dia bahas. Oke. Oh iya. Pura-pura tahu ya. Pura-pura tahu, sebenarnya aku nggak masuk sih di dalam pembicaraan itu gitu. Diajak ngobrol di tempat A tempat B gitu, kadang ya punya rasa takut tersendiri gitu Ya kan. karena perempuan ya. Benar. Itu ada juga yang kayak PDKT sama klien supaya bisa closing itu sampai jalan 2 minggu. Tapi PDKT kayak pacaran ya. Iya. Luar biasa. Untungnya single ya Bet ya. Untungnya single. Mana. Kalau nggak single jangan ya. Nah lucu juga dulu aku pernah tahu sih, kamu dulu kan waktu pertama kali memulai di properti kan itu kan diajari bikin konten, betul ya? Betul. Untuk bikin konten rumah gitu ya. Ya itu kan kamu diajari sama salah satu marketing juga. Ya kan itu sama marketingnya suka sama kamu tuh jauh cinta nih kamu gitu ya. Iya Pak. Aduh. Itu bener nggak itu hoax itu? Kalau dari tingkah lakunya si A ini ya cuman sebenarnya sampai hari ini nggak ada sampai omongan interest atau apa, nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi mungkin cuma tertarik aja ya. Kayak orang mungkin temen ya. Posesif aja. Posesif ya. Temennya posesif. Ya. Nah itu ada kejadian lucu sih itu aku diceritain sama pembicara kita sebelumnya itu Joseph Paula ya. Jadi waktu itu katanya kamu lagi makan bareng ya, kamu Joseph Paula sama satu ini orang ini nih yang nonton gak ya? yang suka sama kamu ini gitu ya. Itu waktu itu kan makan toh. Nah aku denger itu apa, ada kejadian lucu apa di situ? Bisa kok diomongin kayaknya. Nggak apa, lucu aja. Sudah Iya. Apa? Ya waktu itu kita makan di Penyetan. Oke, Penyetan ya. Bertiga nih waktu itu. Itu kita lagi open table sih rasanya kok. Capek nih kan, istirahat makan gitu. Terus makan ngobrol-ngobrol. Terus selesai makan tuh kita bertiga sama-sama ke kasir nih ceritanya. Terus di kasir itu dia bilang, Pak ini uang penyetannya sama yang ini. Kan kayak aku sama Joseph nih kayak kok cuman aku ya Joseph nih, maksudnya apa gitu. Itu lucu sih. Terus berarti Joseph gak dibayari itu. Ada lagi kok yang lucu. After dia bayar, dia ngajak kita foto bertiga nih selfie ini ya. Oke. Gitu. Setelah kayaknya 1 minggu setelah itu kita ngestok akunnya DE gitu kan. Loh, ada foto kita yang waktu makan, tapi JP-nya di cuman aku doang aja. Jadi ceritanya ngedit ya jadinya ya. Di sosial media ngedit padahal itu nggak ngedit gitu ya. Luar pikir. Luar biasa ya. Ini kejadian-kejadian lucu yang mungkin juga terjadi di agent-agent cewek yang masuk di agent properti lain ya. Karena kan muda-muda pasti juga akan mungkin ada asmara-asmara juga kan ya. Asmara. Betul ya. Ya. Tapi
itu kan kejadian lucu nih, Bet. Ada juga aku pernah inget juga kamu punya kejadian lucu itu. Semua Kejadiannya lucu-lucu ya guys ya. Kadang memang ada agent tuh yang serius, tapi ada juga agent yang memang lucu gitu ya. Lucu tapi bukan lucu apanya, tapi lucu kejadian-kejadian hidupnya gitu ya. Ada lagi nggak Ben yang kejadian lucu apa lagi Ben mungkin? Yang lucu. apa yang Yang tadi lagi apa ya? Kita bahas ya. apa UTC itu kan. Oh, UTC sudah tadi ya. Mungkin aku pernah lagi kejadian lucu apa ya? DP. Oh iya, ini lucu juga. Jadi ini proses setelah Elizabeth ini sudah mulai closing, ya kan? Kan kemarin kan tuh ya sebelumnya tuh kejadian-kejadian lucu sebelum kamu closing, ya kan? Ini kejadian lucu setelah closing nih ya. Jadi tetap meskipun DP itu tuh, Pak. betul. Jadi meskipun agent itu lucu-lucu, ya tetap harus menghasilkan, betul? Iya, harus menghasilkan ya. Nah, jadi ini kejadian lucunya itu kayak gimana, Bet? Waktu itu kok bisanya klien itu UTJ tapi tidak melalui kantor gitu, gimana ini Oke. ceritanya? Closingnya apa? Boleh kamu ceritain juga kejadiannya seperti apa? Closingnya juga boleh. Jadi closingnya itu sewa apartemen. Oke. Tahu di UC. Ya kan? Di apartemen UC ya. Nilainya berapa ya? 48.500.000 kalau 48.500.000. Jadi waktu itu aku ketemu vendor, aku belum pernah ketemu sama vendornya. Oke. Cuman udah ada komunikasi nih. Kebetulan aku dapat kontak dia itu dari Facebook. Jadi di Facebook tuh ada namanya marketplace tuh. Oke. Dia nge-post nih. Terus aku hubungin gitu kan. Oke. Tapi setauku di di Facebooknya itu aku udah ngeliat profilnya, jadi aman gitu. Kebetulan dia juga bule gitu kan. Oke, berarti ini vendornya bule ya? Oke. Udah bule, tinggalnya nggak di Surabaya lagi. Tinggalnya di Surabaya. Nggak, Oke. di Bali. Cuman dia di sini ada anaknya. Oke. Di Surabaya dia punya anak gitu kan, dokter. Terus waktu itu ceritanya klienku ini udah suka sama apartnya si pemilik ini gitu kan, si vendor Oke. tadi. Terus si pemilik itu bilang kalau misalnya klienmu serius, ayo langsung DP gitu, bayar setengah harga. Jadi dari 48.500.000 itu berarti dia harus bayar 25 ya. Ya kemarin dia bayar 25 sih tuh ya. 25, oke. Dia masih 25 gitu, bahkan lebih dari 50%-nya. Oke. Itu transfernya kan harusnya biasanya kalau DP kan ke kantor. Betul. Nah, Jadi apa yang terjadi itu, Be? ya itu atas dasar aku yang terlalu polos atau memang aku yang lupa sama step yang sesungguhnya gitu kan. Harusnya memang ke kantor dulu untuk menjaga kedua belah pihak gitu ya, biar aman gitu kan. Betul. Tapi ya aku nggak kepikiran sih teman-teman, yang nggak kepikiran sama sekali gitu, kayak pemiliknya ngasih ini nih nomor rekening saya, tolong transferin DP-nya ke sini gitu. Oke. Terus aku dengan polosnya ngasih langsung ke klienku, ini Kak, langsung transfer ke sini aja ya, 25 jutanya. Terus habis aku udah ditransfer, aku ngasih tahu pemilik, aku ngasih tahu ke aku. Terus after di DP itu, dia shock. Terus habis itu setelah ditransfer itu, pemiliknya ngomong, Elizabeth, aku lupa sih ya, pokoknya minggu depan bikin MOU segera karena aku mau ke Jerman. Mau ke Jerman ya. Jadi dia dapat uang 25 juta, belum diserahkan apartemennya, udah mau ke Jerman ya. Betul. Oke. Ya, itu Langsung saya surprise sih, Kak. Surprise. Langsung tuh pertama kali kita transaksi itu MOU jam 6 pagi ya nggak salah ya. Iya. Itu saya itu biasanya kan kantor jam 9 ya. Ini ada satu marketing nih merepotkan saya kan. Ini ya datang jam 6 pagi kita ya. 6 pagi tanda tangan tuh juga ngerepoti admin kita juga ya, suruh banget pagi-pagi. Enak lagi waktu itu Internetnya enak juga gitu ya. Jadi tuh orangnya cepet-cepet pergi, kita juga cepet-cepet lari-larian itu ke rumahnya orangnya, MOU langsung dia tanda tangan, baru untungnya akhirnya aman gitu ya. Tapi ini kejadian yang juga lucu tapi juga pembelajaran ya, Bet ya. Next kalau misal ada transfer gitu lagi kemana, Bet? ke kantor ya. Ke kantor ya. Teman-teman agent ya. Ya. Karena kalau misal itu tidak kembali, harus Elizabeth sendiri yang kembalikan 25 juta. Ya jadi Elizabeth itu kemarin sudah nyumbang 2 juta, nyumbang 25 juta. Ya memang ada agent-agent yang memang kekayaannya melebihi closingannya guys ya.
Itu memang ada ya guys ya, luar biasa ya. Gitu. Aduh. Nah, Bet mau cerita lagi nih, Bet. Kan kamu juga dulu pernah, sama orangnya awalnya kan introvert ya katamu ya. Betul. Sampai sekarang introvert katanya. Atau enggak? Sekarang lebih ekstrovert ya. Sekarang biasa. Lebih ekstrovert. Nah, itu dulu kita kan punya program ya, Bet. Namanya Roadshow. Ingat nggak kamu? Ya, Nah, ya. itu program kita itu anak-anak muda, kita kirim ke luar kota, kita door to door, pakai brosur, door to door ditolak klien, diterima klien gitu ya. Nah, itu kurang lebih berapa orang ya waktu itu anak muda? 6 orangan ya. 5-6 orangan ya. Kita pergi keluar kota door to door, panas-panas tuh dari pagi, kerja dari jam berapa ini? Dari pagi jam berapa sampai jam berapa ini? Dari jam 9 lah. 9 Soalnya pagi. 9 tuh udah langsung go. Udah mulai go ya. Selesai Sampai makan. Sampai kadang ya jam 6 udah balik, tapi kadang ada juga yang sampai jam 7. oke, Tergantung tokonya. Kan setiap daerah buka tutup tuh tergantung apa itu kok. ke daerahnya ya. Apa sholatnya gitu. Oke. Sholat maghrib gitu. Sholat maghribnya. Jadi tutupnya itu ya tutup. Gitu. Nah, itu gimana pengalaman di Roadshow itu membuat kamu banyak belajar nggak itu? Banyak banget dong. Apa-apa? Kasih beberapa lah. Apa yang kamu banyak belajar di situ? Yang pertama, kita sebagai anak muda Gen Z pasti kan minim pengalaman. Dengan adanya roadshow itu melatih mentalnya kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita roadshow pasti one by one kan sama apa namanya? Sama orang lah yang kita tawarin gitu. Karena di roadshow itu kita nggak cuma bagi brosur kayak kalian tahu lah ya, misalnya di lampu merah tuh suka ada orang bagi brosur apa motor lah mungkin. Ya. Nggak kayak gitu. Tapi kalau roadshow ini kita benar-benar ngomong jelasin produk gitu. Jadi dilatih benar-benar mau public speakingnya kita, negosiasinya kita, skill marketingnya kita gitu. Itu dilatih banget. Pernah ditolak klien nggak? Diusir gitu? Diusir nggak pergi pun nggak sampai kayak gitu sih kok, cuman ya kayak nggak usah repot gitu. Jadi kayak mengusir secara halus. Iya, secara halus. Gitu ya. Tapi luar biasanya aku 8 hari juga kan akhirnya kan nyusul kalian toh sebelum acara kayak undang-undang orangnya cateringnya. Itu luar biasanya guys ya. Udah kerja dari jam 9 sampai jam 6 jam 7 ya. Tapi Gensi ini lucu. Tahu lucunya apa? Kan harusnya istirahat ya bekerja. Enggak. Itu main kartu, main turut order sampai jam 12 malam ya. Betul. Ini memang work life balance tuh terjadi ya. Tapi besok bisa bangun pagi ya. Bangun ya. Tapi kedor bangun. Tapi seminggu ada yang sakit ya. Ada yang tempar ya itu. Itu tapi setelah roadshow kesekian deh kok. Oh ya, ya itu karena gitu terus. Nggak tidur terus. Nggak tidur pergi lagi makan ngawur gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu pembelajaran karena memang roadshow itu anak muda tepatnya Gensi itu kan memang sangat membutuhkan namanya jam terbang atau pengalaman dalam negosiasi. Betul ya Betty ya? Betul. Jadi memang di properti ini kembali lagi kayak tadi yang cerita kamu lucunya itu ada. Tapi kita kerja kerasnya juga harus ada. Betul ya. Tapi percayalah kalau kita kerja keras, kita juga hasilnya juga ada. Betul ya Bet ya. Bet kan juga beberapa kali juga jadi top of the month gitu ya. Udah jadi ya setiap bulan tuh ada yang dia jadi top number one gitu lah ya. Jadi ya puji Tuhan karena banyak di kantor-kantor lain tuh biasanya top number one-nya bukan Gensi. Susu. Mohon maaf ya susu. Yang ada apa-apa gitu ya. Nah, itu kan kalau di kita ini kenapa kok banyak Gensi yang top number one? Karena kita ini di kan 90% isinya Gensi. Betul ya Ben ya. Nah menurutmu gimana nih? Ini terakhir deh. Menurutmu kalau ada agent-agent Gensi atau agent baru yang masuk di dalam properti, itu tuh terus menempa kejadian-kejadian lucu kayak kamu gitu. Itu tuh gimana solusinya untuk mungkin tidak menyerah? Karena kadang kejadian lucu itu membuat kita kadang juga mau menyerah kan. Kayak kamu uang 2 juta kamu hilang gitu kan. Kadang kan bisa jadi kayak aduh down aku ini kok di sini bisa nggak sih? Kok gini loh kita cari uang tambah hilang uang. Betul kan ya? Iya. Nah itu ada nggak tips and trick buat teman-teman Dilsi? Ada deh. Ya kan kita sebagai agent properti ya entrepreneur juga ya. Ya kan entrepreneur juga. Jadi yang namanya bisnis nggak mungkin selalu baik-baik saja. Secara pasar maupun secara keuangan nggak mungkin selalu baik lah, tapi yang pasti gitu kan kalau kita udah kerja keras, doanya juga keras, pasti bisa lah. Apalagi kan di deal kan asik, kita kan 90% Gensi yang pastinya akan support kalian lah, nggak yang kalau kadang kan kita sama
koko susu ayam kan nggak balance gitu ya, kita mau refreshing secara apa ya, jokes gitu kayak aduh kok aman gitu. Kalau di sini kita bisa kok jokes bareng-bareng sama teman-teman yang membuat kita lebih fresh, terus kayak sharing satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Jadi ya karena kita kerjanya happy, nggak gimana-gimana sih kok. Jadi kerjanya happy hasil gitu ya. Iya, Ya, jadi oke. Jadi- tekanannya nggak keren. Kan kayak nggak kerasa ya. Iya. Itu hanya di kamera guys. Karena tuh yang kerasa saya. Dan jadi memang saya itu merasa saat saya buka kantor banyak anak Gen Z ini, saya merasa saya kayak menjadi papa bagi banyak anak ya. Gitu saya. Kita Iya, kayak Beben itu pernah cerita sama aku. Dia setiap 3 bulan akan datang dengan keluh kesahnya. Gitu ya. Jadi saya setiap 3 bulan tuh nunggu mana keluh kesahnya nih ya gitu. Padahal kita kan sebagai pemilik kantor juga pengennya kan orang datang tuh dengan kebahagiaan ya. Tapi datangnya dengan keluh kesah gitu ya. Tapi aku udah ngomong sama teman-teman, ya udah harusnya ini udah koreo aja gitu. udah aku aja ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, aku mau tutup ini Beb. Tutup lagi intinya apa yang membuat kamu yakin di properti itu kamu bisa hasil, kamu bisa sukses, dan bahkan apa yang membuatmu yakin bahwa Gen Z ini bisa berhasil di properti? Aku dulu. Iya, Baru menurutmu Gen Z. dong. Ya menurut kamu bukan Gen Z. Ya, Aku Gen Z. kita salah undang-undang. Enggak. Ya. Kan aku bisa sukses di sini. Satu, peluang properti di Surabaya. Ya Surabaya, Boleh. Indonesia lah gitu ya. Ya masih besar Oke. gitu kan. Karena masih banyak anak muda belum punya rumah. Ayo Gen Z udah punya rumah belum? Belum. Belum. Aku juga belum. OTW. OTW, amin. Gitu kan. Jadi masih peluangnya sebenarnya masih besar. Terus 2045 itu apa ya? Aku 2045 umur berapa ya? Pokoknya itu momennya Indonesia, kita lah, momennya Ya. kita Gen Z gitu kan. Ya tadi kembali lagi 99 dihitung sendiri kan. Ya itu harusnya ya kan momennya kita Gen Z gitu. Terus bisa atau enggak ya pasti bisa, karena kemarin Joseph Pongga udah spoiler gitu ya. Di Gen Z, kita Gen Z itu ya paling apa ya, relate sama media. Terus kalau misalnya kalian tahu pun sekarang ya orang-orang kalau booking rumah ya pasti ngelihat dulu iklannya, tertarik baru cari agentnya gitu kan. Setelah kita bangun personal branding, kita ngonten juga, ya harusnya sangat bisa. Oke, thank you Ben. Kalau gitu Ben, kita tutup kita podcast kita hari ini. Semoga setelah podcast ini itu banyak juga orang-orang yang nggak menyerah gitu ya dalam mengerjakan propertinya. Dan juga meskipun kalian mengalami hal lucu-lucu, bahkan waktu kalian cari uang malah kehilangan uang seperti Bebet, atau mungkin digodai sama cowok sampai diajak ke Korea, ya betul ya, diajak ke Korea, nggak apa-apa, nggak usah menyerah karena kita semua pasti bisa kalau kita konsisten dan berdoanya banyak, kerjanya banyak, gitu ya. Oke, kalau gitu, bye-bye Dilsi. Kembali lagi di podcast berikutnya atau di Deal apa? Lupa aku namanya apa? Oh iya, kita kembali lagi di Deal Talks di episode berikutnya. Bye-bye.